mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020, kita akan bersama-sama membangun ibadat di rumah kita masing-masing, sekaligus untuk menyiapkan hati guna menyambut pelayanan perjamuan kudus, perjamuan kudus Natal di masa Advent yang nanti akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Untuk itu Bapak Ibu, kita alami ibadah hari ini dengan penuh hormat dan keagungan. Kami undang Bapak Ibu berdiri dan menyiapkan kidung jemaat nomor 15. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita masuk di dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga sore hari ini, sekaligus untuk mempersiapkan diri guna menyambut pelayanan perjamuan kudus Natal di masa Advent. Sepenuhnya hanya kami lakukan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 15, bait yang pertama saja. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah besar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa untuk menyiapkan kita terima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing. Betapa kami selalu merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah kesibukan kami hari ini, sengaja kami mengkhususkan waktu untuk membangun ibadat persekutuan dalam keluarga kami masing-masing, sekaligus mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan pada ibadat sore hari ini dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 21. Wahyu 22 ayat 8 sampai 21. Saya baca demikian, Bapak Ibu. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku
untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan mengimani serta menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada cerita kesaksian seorang pengendara kendaraan bermotor yang bangga karena selalu lolos saat ada pemeriksaan lalu lintas. Dia tidak punya SIM. Pajak kendaraan pun sudah lambat, tak terbayar beberapa tahun. Bahkan STNK-nya pun sudah mati. Pendek kata, kelengkapan dari kendaraan maupun kelengkapan diri si pengemudi
pengendara itu semuanya menjadi sebuah pelanggaran, banyak kekurangan. Namun setiap kali ada pemeriksaan, ia selalu dapat menghindar. Akhirnya ia bisa lepas dari jeratan-jeratan pelanggarannya. Begitu bangganya ia mengatakan, dia selalu lolos. Namun Bapak Ibu, suatu hari yang naas bagi dia, di jalur satu arah, tiba-tiba ada pemeriksaan lalu lintas dengan kelengkapan kendaraan bermotornya. Dia tidak bisa balik, dia juga tidak bisa menghindar ke kanan atau ke kiri. Terpaksa dia harus berhenti dan menjalani pemeriksaan. Betapa terkejutnya si pengendara itu dibeberkan berbagai-bagai kekurangan dengan jeratan pasal undang-undang lalu lintas. Bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis pelanggarannya. Dia harus menerima sanksi. Tinggal menghitung berapa jumlah sanksi yang harus dibayar. Dia tidak bisa menghindar lagi pada saatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan dikira lepas dari jeratan adalah sebuah keberuntungan. Bahkan dikatakan keselamatan. Jangan dikira tidak ketahuan salah atau tidak kepergok salah itu adalah mukjizat. Sesungguhnya itu semua tidak lain sebuah jeratan. Kesalahan besar timbul dari kesalahan-kesalahan kecil yang terus dibiasakan. Berawal dari kata iseng. Lambat laun akan menjadi kesenangan dan hobi. Kalau iseng-iseng baik, tidak masalah. Menjadi hobi yang baik akan lebih baik. Tetapi bagaimana bila iseng itu ternyata adalah iseng yang keliru, iseng yang salah, iseng yang jahat? Maka lambat laun akan bertambah-tambah jahat dan akhirnya menumpuk segala kejahatan. Hanya akan menumpuk berbagai sanksi di kelaknya yang mungkin tidak akan terampuni karena begitu banyaknya kesalahan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, bukti banyaknya pelanggaran itu berarti bukti kesengajaan, bukan lalai. Orang salah karena lalai mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi orang salah karena disengaja bahkan direncanakan tentu tidak akan mendapat permakluman. Nah, orang yang sudah terbiasa dan sengaja membiasakan bersalah berarti ia memang punya rencana. Dengan sadar ia tidak mau mengubah perilakunya untuk menjadi benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari kita ini
hanya dipenuhi dengan pelanggaran dan salah. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak, atau yang lalai. Tetapi sanksi itu tidak mengenal lalai atau tidak. Siapa salah, tetap mendapat sanksi. Itu sudah rumus paten. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam bagian kitab Wahyu kali ini disebutkan bahwa Rasul Yohanes dalam penglihatannya tidak boleh memeteraikan perkataan-perkataan dalam kitab ini karena waktunya sudah dekat. Artinya, peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran sudah jauh-jauh hari diberitakan. Sudah jauh-jauh hari disampaikan. Bila memang tetap tidak memperhatikan hingga waktunya sudah mendesak, sudah hampir berakhir, tidak salah bila semua itu hanya untuk menunggu apa sanksi yang akan diterima. Dalam waktu yang dekat itu sudah tidak perlu lagi digembor-gemborkan peringatan dan pengajaran. Waktu yang sudah dekat itu adalah waktu untuk mengambil keputusan secara cepat dan segera. Mau jahat, monggo. Mau baik, monggo. Semuanya sudah ada upahnya sendiri-sendiri. Dalam waktu yang dekat bukan berarti Tuhan sengaja membiarkan, tetapi memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya. Memilih yang ini silahkan, yang itu silahkan. Semua sudah jelas upahnya. Maka berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan bagaikan hidup di Taman Firdaus. Menyusul ucapan bahagia kepada mereka yang dalam hidupnya sudah berusaha untuk membasuh jubah sebagai kiasan, menjaga hidupnya selalu bersih, jauh dari kenajisan dan kecemaran, merawat imannya dengan gigih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang telah membiasakan diri sejak dini untuk berbuat baik dan benar. Mereka adalah orang-orang yang pantas kelaknya mengikuti pesta perkawinan yang diadakan oleh Tuhan. Mereka adalah tamu-tamu dalam pesta raya dengan atribut yang berkenan kepada pemilik pesta. Dan sementara yang sudah terbiasa berbuat jahat, terbiasa merasa aman dan nyaman dalam dosanya, mereka hanya bisa tinggal di luar pesta, tidak diperkenankan masuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyambut Natal yang akan segera tiba, sekaligus mengingatkan saya dan panjenengan semua
bukan hanya ingat akan Tuhan yang datang ke dunia sebagai kelahirannya, tetapi sekaligus mengingat Tuhan Yesus yang datang sebagai kedatangan yang kali kedua. Dua-duanya perlu disambut dengan penuh sukacita dan kepatutan. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak domba Allah sudah menyiapkan untuk bisa membersihkan jubah saya dan panjenengan, perilaku saya dan panjenengan yang penuh dengan kecemaran dan kenajisan ini untuk bisa kembali bersih, suci, putih. Maka jangan sia-siakan anugerah Allah dalam perjamuan kudus yang akan datang. Oleh darahnya kita ditebus. Oleh darah Tuhan Yesus kita dibersihkan dari segala dosa dan kejahatan. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, apalagi membiasakan diri merasa aman dan nyaman dalam perilaku dosa dan jahat. Waktu sudah dekat. Jangan tunggu. Mulai sekarang, mari kita belajar dan berusaha untuk menjaga hidup kita selalu bersih di depan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekaligus renungan ini untuk mengawal kita masuk di dalam doa pendadaran. Untuk itu, Bapak Ibu kami undang berdiri. Mari kita masuk di dalam doa untuk menguji hati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, setelah kami merenungkan firman-Mu hari ini, nyatalah kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang siap untuk mendapatkan sanksi dan hukuman. Namun kami pun merasa bahagia ketika kami mendengar dan menemukan kesaksian yang memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang sudah berkenan menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kami. Disitulah Tuhan, kami tergerak untuk mendapatkan anugerah Tuhan adalah darah yang menyucikan dosa-dosa kami. Tolong Tuhan, ampuni kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sebab kami yakin dan beriman oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi tertebus. Oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi suci dan bersih. Tuhan, pengakuan ini akan kami teguhkan bersama-sama dengan ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus Natal di masa Advent tanggal 6 Desember yang akan datang. Izinkan kami untuk dapat menikmati dan masuk di dalam pesta yang kudus dari Tuhan sendiri.
Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita teguhkan bersama-sama dengan mengungkapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Kita sambut Bapak Ibu dan kita teguhkan apa yang sudah kita siapkan melalui doa dan pendadaran hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama, sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota dan seterusnya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita serahkan persembahan yang sudah terhimpun ini sekaligus masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Anugerah dan kasih Tuhan sungguh tak pernah berkesudahan. Sekalipun kami sering tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun kami sering lalai, Tuhan tidak akan pernah lalai. Semuanya jelas di mata Tuhan. Saat ini Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu berupa berita pengampunan dosa, sekaligus berita peneguhan dan penguatan melalui perjamuan kudus yang hendak kami terima pelayanannya nanti tanggal 6 Desember. Mulai hari ini kami mohon kepada Tuhan untuk kekuatan dalam menjaga diri dari berbagai kejahatan dan perilaku yang kotor, supaya kami layak ikut dalam perjamuan kudus tanggal 6 Desember yang akan datang. Sementara bagi saudara-saudara kami yang belum bisa melakukan persiapan khusus, tolong Tuhan tetap berikan kesempatan dan panggil mereka untuk tetap mendapatkan bagiannya. Sebagai ungkapan syukur atas peristiwa hari ini, kami bawa persembahan kepada Tuhan. Tolong Tuhan,
berkati persembahan kami ini. Selanjutnya, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, terutama yang sakit, seperti Mbak Reni, Ibu Diki, Ibu Nafiani, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Eti Pantom, Ibu Yosep, Ibu Eti Pantom, Ibu Titi Mujiono, Bapak Pujarso, Bapak Prapto, Bapak Yakub Slamet, Ibu Kastinah. Mungkin ada juga yang lain yang tidak bisa kami ingat satu persatu. Tolong Tuhan, penuhkan berkat kuasa dan mujizat-Mu untuk saudara-saudara kami ini, agar mereka dapat menerima kembali pemulihan dan kekuatan seperti sedia kala. Sementara bagi yang masih terbelenggu karena keadaan COVID-19, Tuhan berkenan tetap menghiburkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang masih dirundung duka karena wabah COVID-19 yang belum mereda. Tolong Tuhan, buatlah bangsa dan negara kami ini tetap arif dan bijaksana. Apa yang diketahui, baiklah mereka masing-masing dapat melakukannya yang benar. Sebab anugerah Allah selalu tersedia bagi mereka yang mencari dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami kepadamu. Sepenuhnya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu berdiri, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadat keluarga dan persiapan pelayanan perjamuan kudus kali ini. Kita akan undur dari tempat kita masing-masing. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 413, bait yang pertama saja untuk mengantar kita kembali ke tempat kita masing-masing. Tuhan pimpin anak-Mu dan seterusnya. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya dengan penuh sukacita yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa bersekutu dan berkarya dalam hidup saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam. Tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.